Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah di Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullah, qala Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, was'am'u wa ta'atu li'a'immati wa amirul mu'minin al-birri wal fajiri wa man waliyal khilafah wajtama'an nas alaihi wa radu bihi wa man qalabahum bisayfi hatta sara khalifatan wa sumya amirul mu'minin. Berkata Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ahlus Sunnah, atau diantara ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mereka mendengar dan mereka taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik itu pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, ataupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang buruk. Di antara ciri akidah Ahlussunnah adalah mereka mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Apakah pemimpin itu adalah pemimpin yang baik ataupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang buruk. Dan taat kepada khalifah yang manusia bersatu dan ridha kepadanya. Wa man ghalabahu bisayf, barang siapa yang mengalahkan mereka dengan pedang atau dengan kekuatan hingga mereka menjadi khalifah, atau yang kita kenal dengan istilah kudeta, dan mereka pun akhirnya disebut sebagai Amirul Mu'minin,
yang akhirnya mereka pun disebut sebagai Amirul Mukminin, maka Ahlus Sunnah harus mendengar dan taat kepadanya. Ini adalah poin ke-22 dari pembahasan kita dalam kitab Ushul Sunnah ini, yaitu di antara pokok akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sama saja baik itu pemimpin yang diamanahkan ataupun pemimpin yang merupakan pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, Waliul Amr, tersebut adalah orang yang baik ataupun orang yang buruk, maka akidah kita Ahlussunnah adalah kita harus tetap taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Ataupun pemimpin tersebut dia mendapatkan kekuasaannya dengan sistem kudeta, dengan menggulingkan pemerintahan yang sah dan diakui bahwasanya dia adalah pemimpin kaum muslimin, diakui dia sebagai Waliul Amr, maka Ahlussunnah wajib untuk tunduk, mendengar dan taat kepada mereka. Fahadhil mas'alah hiya minal masail allati dalat 'alaiha al-adillah minal kitabi was sunnah. Permasalahan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tunduk dan taatnya seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin adalah suatu permasalahan yang ditunjukkan pada dalil yang di sana terdapat keterangan dari dalil-dalil, baik itu Al-Quranul Karim ataupun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaiha iqtida'u wa 'alaiha i'tiqadu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari sinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan, dengannya Ahlus Sunnah menetapkan perkara tersebut sebagai i'tiqad, keyakinan mereka. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang ditunjukkan oleh dalil. Kenapa kita tunduk? Kenapa kita harus taat kepada pemimpin kaum muslimin? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Dalil-dalilnya telah jelas, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata muallif rahimahullah ta'ala, dia merupakan pokok landasan dari akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bukanlah suatu yang mengherankan apabila kita dapati pembahasan tentang permasalahan ini, pembahasan tentang taat dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Ini banyak terdapat dalam kitab-kitab akidah. Banyak para ulama menulis dalam kitab-kitab akidah keyakinan Ahlus Sunnah tentang pentingnya permasalahan ini, yaitu pentingnya tunduk dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hadhihi mas'alatun 'azimah, dan permasalahan tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin, Amirul Mukminin, Waliul Amr. Ya, yang dimaksud dengan Waliul Amr, jamaah yang Allah Azza wa Jalla, adalah mereka yang urusan kaum muslimin diserahkan kepadanya. Urusan kaum muslimin diserahkan kepada mereka ini.
urusan agama adalah kepada para ulama. Maka para ulama disebut juga dengan Amirul Mukminin, Waliul Amr. Adapun urusan dunia maka diserahkan kepada pemerintah. Makanya pemerintah disebut juga dengan Waliul Amr, karena dia yang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka yang memiliki wilayah kekuasaan, ada negaranya, ada pasukannya, ada tentaranya. Kalau seandainya ada musuh yang menyerang negara tersebut, mereka memiliki tentara untuk melindungi rakyatnya. Ini yang disebut dengan Waliul Amr. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku saja memiliki sebagai menempatkan dirinya sebagai penguasa, akan tapi tidak memiliki wilayah kekuasaan. Seperti firqah-firqah yang ada, kelompok-kelompok takfiri yang ada, yang mereka mendirikan negara di atas negara yang lainnya. Ada yang jadi gubernurnya di negara Indonesia tapi numpangnya. Ada yang jadi bupatinya gitu kan, tapi tidak punya wilayah. Maka ini tidak disebut dengan Waliul Amr. Akan tapi yang dimaksud dengan Waliul Amr ini adalah mereka yang urusan kaum muslimin diserahkan kepada mereka. Dan masalah tunduk dan patuh, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin ini adalah perkara yang besar, kata muallif. Futina biha au bisababiha katsir minal mutaakhirin. Yang mana dalam permasalahan ini betapa banyak dari kaum muslimin yang terfitnah dengannya. Yang mana dalam permasalahan tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin ini, taat dan patuh kepada Waliul Amr ini, banyak padanya manusia terfitnah. Dan banyak disebabkan dikarenakan permasalahan ini, orang-orang pun menjadi terfitnah pula. Banyak yang terfitnah tentang masalah ini, taat kepada pemerintah ini. Dan disebabkan perkara ini, banyak orang-orang lain yang menjadi terfitnah. Terjadi fitnah antara manusia, pertumpahan darah, peperangan, permusuhan. Kenapa? Karena permasalahan ini. Karena mereka salah dalam memahami pokok atau akidah ataupun bagaimana tata cara bermuamalah dengan benar kepada penguasa, kepada ulil amri. Dan dikarenakan masalah ini adalah masalah yang penting tadi, maka menjadikan orang-orang yang mengetahui tentang akidah sahihah ini, akidah yang benar ini, akidah yang lurus ini, dan dia mengamalkannya adalah orang-orang yang sedikit di antara orang-orang yang sedikit sekali di antara manusia. Hum qalilatun, ya, mereka ini sedikit di antara orang-orang yang sedikit. Hum qillatun qalilah finnas, ya, yaitu sedikit sekali di antara orang yang faham tentang masalah akidah yang lurus ini, sedikit, tidak banyak. Akidah bagaimana bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin, dan yang mengamalkannya lebih sedikit lagi. Hal ini dikarenakan apa? Kuatnya fitnah pada umat akhir zaman ini,
Dan fitnah ini kata muallif rahimahullah ta'ala anhu yang mensyarah kitab Ushul Sunnah ini, ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, beliau mengatakan kenapa fitnah tentang permasalahan ini, tentang permasalahan taat dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin ini menjadi sangat berat bagi sebagian kaum muslimin, berat bagi mereka untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan dua sebab. Yang pertama, adalah dari sisi adanya kekurangan yang terdapat pada diri penguasa tersebut, pada diri pemerintah tersebut, wal mukhalafat, dan pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini sisi yang pertama yang menjadikan kaum muslimin sebagian besar terfitnah, sehingga mereka enggan untuk apa? Untuk mendengar, untuk taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena apa? Adanya kesalahan, adanya kekurangan pada diri penguasa tersebut, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa ini, sehingga apa? Sehingga menjadikan mereka enggan untuk taat, enggan untuk apa? Untuk patuh, untuk mendengar apa yang menjadi arahan penguasa tersebut. Kenapa? Oh, dia salah, oh, dia buat maksiat. Ya, padahal jamaah yang dengan Allah Azza wa Jalla, mereka para pemimpin kaum muslimin ini adalah ya orang-orang yang memiliki tugas yang berat sekali. Kita saja terkadang untuk mengurus satu keluarga itu luar biasa beratnya. Belum lagi nanti ngurus satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu kabupaten, Masya Allah. Bagaimana ngurus satu negara? Ini adalah pekerjaan yang berat. Maka hendaklah kita apa? Berprasangka baik kepada pemimpin kaum muslimin. Oh, ini diurusi banyak, ya wajarlah salah. Oh, wajar dia salah dalam mengambil kebijakan. Husnuzon. Dan mereka nanti akan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Tugas kita apa? Untuk mendengar dan taat. Ini sebab yang pertama. Kenapa? Karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah tadi, adanya kesalahan yang dilakukan oleh ya waliul amr, ya pemimpin kaum muslimin ini ada kesalahan. Bahkan kesalahan itu mungkin banyak yang mereka lakukan, sehingga menjadikan sebagian orang enggan untuk mendengar, enggan untuk taat kepada mereka. Kemudian sebab yang kedua, wa min jihatil ukhra, dan dari sisi yang lainnya, al-jahlu bi usulil aqidati ahlus sunnah fi hadhihi al-mas'alah, yaitu apa? Dikarenakan bodoh, jahil terhadap apa? Terhadap akidah ahlus sunnah tentang permasalahan ini. Karena dia bodoh, tidak tahu bagaimana kedudukan seorang pemimpin, apa hak-haknya yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Dia bodoh, dia tidak tahu bagaimana sih seorang ahlus sunnah ini bersikap, bermuamalah dengan penguasanya, dengan pemimpinnya. Dia bodoh, tidak mengetahui. Mereka bodoh terhadap apa? Kewajiban yang harus mereka jalankan, dan mereka tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada mereka yang harus mereka lakukan atas pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Dua faktor ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan apa? Orang itu banyak keluar dari ketaatan kepada pemerintah ini. Yang pertama apa? Karena adanya kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah tadi, oleh penguasa waliul amr,
pemimpin mereka melakukan kesalahan dan mereka tidak terima dengan kesalahan tersebut. Yang kedua adalah apa? Karena bodohnya mereka terhadap akidah Ahlussunnah. Mereka tidak mengetahui apa perintah Allah, apa perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara bermuamalah yang benar dengan penguasa ini, dengan waliul amr. Mereka tidak paham. Pokoknya mereka bertindak sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Tidak dibimbing apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terjadi banyak kerusakan. Faqathratil mukhallafat, ya, maka kata muallif rahimahullah ta'ala, ya, kita akan dapati banyak sekali dari manusia-manusia ini yang mereka apa? Yang mereka menyelisih akidah yang mulia ini. Ya, menyelisihi pemahaman tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Wajtama'a ahlul bidah. Ya, dan apa? Ahlul bidah ini berkumpul. Ya, berkumpul para ahlul bidah ini untuk apa? Mereka berkumpul untuk menyerang pemerintah tadi, menyerang akidah ini, ya, menyerang pemahaman yang benar terhadap apa? Terhadap penguasa ini, seperti halnya Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, kemudian jamaah hizbiyah, yang mana mereka ini semuanya mengingkari pokok akidah al-sunnah, yaitu mendengar dan taat kepada waliul amr, pemimpin kaum mukminin. Bahkan juga jamaah milik Allah Azza wa Jalla, ya, sebagian dari orang-orang awam, mereka pun memiliki keyakinan yang keliru seperti ini. Ya, mereka memiliki pemahaman yang salah terhadap apa? Terhadap muamalah mereka dengan pemerintah ini, dengan waliul amr. Baik itu dikarenakan hawa nafsu ataupun dikarenakan dunia. Baik itu karena hawa nafsu ataupun karena dunia yang mereka inginkan. Ya, karena hawa nafsu ataupun dunia yang apa? Yang mereka inginkan, yang ingin mereka dapatkan dengan apa? Dengan cara mentaan, dengan cara menyerang pemerintah. Dengan cara apa? Menyerang penguasa. Ya. Kenapa? Oh, kali ini kalau misalnya penguasa ini jatuh, saya akan naik. Kalau penguasa ini jatuh, saya akan dapat proyek ini. Kalau penguasa ini jatuh, saya akan mendapatkan dunia. Ya, akhirnya apa? Mereka gerakkan manusia untuk apa? Untuk menjatuhkan waliul amr, untuk membuat kerusakan demi kerusakan. Ya, sehingga jadilah seorang yang berdiri di atas akidah ini dan beramal dengannya, kemudian mendakwakannya, ya, mereka dituduh dengan apa? Dengan orang-orang yang, ya, yang bermasalah pada agamanya. Ya. Kemudian mereka juga dituduh dengan apa? Bitazalluf, dengan apa? Dengan dituduh sebagai penjilat penguasa. Akhirnya apa? Orang-orang yang tunduk dan patuh, yang mendengar dan taat kepada penguasa, tidak mau apa? Pokoknya berhusnuzon lah dengan pemerintah, dengan penguasa. Mereka katakan apa? Oh, ini tidak benar agamanya nih. Ya. Oh, ini tunduk sama penguasa, ini penjilat nih. Penjilat apa? Penjilat penguasa. Maka kata muallif rahimahullah ta'ala, ya, kami tidaklah heran dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Dikarenakan apa? Masalah seperti ini, ya, tuduhan-tuduhan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan senantiasa mereka, ya, orang-orang Khawarij ini senantiasa dan sering sekali menyerang Ahlus Sunnah dalam bab ini, ya, dalam bab bermuamalah dengan pemerintah ini, dengan penguasa kaum muslimin. Ya.
mereka mengatakan Ahlus Sunnah ini sebagai apa? Sebagai penjilat, penguasa, ya, sebagai orang-orang yang tadi yang mau cari muka saja gitu loh, cari muka aja pada penguasa. Sebagaimana hal ini terdapat dalam tafsir Al-Imam At-Tabari di saat beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya, senantiasa nih orang-orang Khawarij memfitnah Ahlus Sunnah. Ya, datang salah seorang Khawarij ya kepada para a'immah Ahlus Sunnah, kemudian mereka mengatakan, "Ma taqulu fi haula?" yakni fi waliyul amr. Ya, orang Khawarij datang kepada Imam Ahlus Sunnah, kemudian berkata kepada ulama ini, "Bagaimana pendapatmu tentang mereka ini, tentang penguasa, ya, tentang waliul amr?" Qal, maka dia mengatakan, ya, huwa din, yaitu taat, mendengar dan taat kepada mereka, kepada waliul amr, ini merupakan bagian dari agama. In khalafuhu, dan apabila menyelisihinya, arafu annahum asa, diketahuilah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang pembangkang. Ya, maka Imam Ahlussunnah itu mengatakan bahwasanya taat dan patuh kepada pemerintah, pada penguasa kaum muslimin itu adalah bagian dari agama ini. Ya. Dan mereka yang menyelisihi, ya, khalafuhu, ya, menyelisihi ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa ini, mereka adalah orang-orang pembangkang. Kemudian, ya, mereka mengatakan qala kalla walakinnakum takhshawnahu. Ya, mereka katakan enggak, ya. Bahkan sungguhnya kalian itu, wahai Ahlus Sunnah, sungguhnya kalian itu takut sama mereka. Ya. Kalian itu takut sama apa? Sama penguasa tersebut. Makanya kalian tidak berani. Ya. Qal nahnu la na'rifu hadza antum ta'rifuna. Ya. Kemudian ulama ini mengatakan apa? Kami tidak mengetahui hal itu, kalian aja yang mengatakan kayak gitu. Ya. Ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, tuduhan demi tuduhan, serangan demi serangan dari masa ke masa yang dilempar oleh apa? Orang-orang Khawarij, orang-orang Hizbiyun, ya, kepada Ahlus Sunnah. Ya, terus seperti ini dari generasi ke generasi. Ya, mereka mengatakan Ahlus Sunnah dengan perkara yang tidak. Kenapa? Karena akidah mereka. Ya, karena keyakinan mereka untuk apa? Untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah ini. Makanya mereka katakan tidak bagi Ahlus Sunnah ini. Ya. Dikarenakan Ahlus Sunnah tidak mau mengikuti, ya, pemahaman mereka, tidak mau membangkang gitu loh kepada Amirul Mukminin, ya, kepada Waliul Amr, kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya. Mereka katakan Ahlus Sunnah pengecut, Ahlus Sunnah penjilat, ya, Ahlus Sunnah itu cari muka, kan seperti itu. Ya. Cuman ingin apa? Cuman maunya dekat sama penguasa saja. Ya. Ya, hadza amru qadim. Ya, ini adalah fitnah-fitnah pada masa lalu yang sudah ada sejak zaman dulu, tuh sudah ada seperti ini. Ya, maka jangan heran jamaah yang Allah Azza wa Jalla ketika apa? Ada yang mengatakan sewaktu kita Ahlus Sunnah tunduk, taat, udahlah, apa, kita ridho aja, terima. Ya, seperti ini. Alhamdulillah ala kulli hal, banyak yang lebih sakit dari kita. Maka jangan apa? Jangan melawan gitu kan. Ya, tetap tunduk dan taat kepada penguasa kaum muslim. Maka mereka katakan apa ini? Penjilat, ini agamanya tidak benar lah, tidak solidaritas sama kaum muslimin.
Ya, ini udah dari generasi ke generasi. Ya. Hal ini dikarenakan Ahlussunnah ini senantiasa bertindak berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Ya, kita senantiasa bertindak berdasarkan dalil. Ya. Kita jamaah dengan Allah Azza wa Jalla berupaya untuk melakukan setiap tindakan, ya, yang mana tindakan-tindakan tersebut apabila kita lakukan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Ahlussunnah. Ya, kenapa kita tunduk? Ya karena kita diperintah untuk tunduk, gitu ya. Kenapa kita tidak bangkang? Ya karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kata Malik di sini, ya, ana waliyul amr adanu lahum, ya, bitashir wa ta'am. Walaupun seandainya, ya, waliul amr, pemimpin kaum muslimin ini mengizinkan bagi kita Ahlussunnah untuk apa? Untuk mencemarkan nama baik mereka. Walaupun seandainya pemerintah, seandainya waliul amr mengizinkan bagi kita untuk memfitnah mereka, untuk membuka aib mereka di depan umum, walaupun mereka mengizinkan, ya, walaupun pemerintah seandainya mengizinkan, kama yasul fi ba'dil buldan, ya, sebagaimana hal ini terjadi di beberapa negara yang mereka menganut sistem demokrasi dan semisalnya, yang mana pada sistem pemerintahan seperti ini diizinkan bagi mereka untuk apa? Untuk mengungkapkan aspirasi mereka, untuk mereka bebas, ya, mengata-ngatakan penguasa, memfitnah ataupun menyampaikan aspirasi mereka di depan khalayak, mencela pemimpin mereka, ya. Fa inna Ahlussunnah, ya, maka Ahlussunnah tidak akan mencela penguasa tersebut, li'annahu indama yuhaqiquna hadzal asl, dikarenakan Ahlussunnah ketika mereka mengaplikasikan, ya, usul atau pokok akidah ini, la yataqarrabuna bihi ilan nas, mereka bukanlah menginginkan untuk dapat dekat dengan manusia. Karena Ahlussunnah ketika mereka mengaplikasikan ketaatan mereka kepada penguasa, sewaktu mereka tunduk mendengar, taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin, mereka bukan ingin dekat dengan manusia tersebut, ya, bukan ingin dekat dengan, ya, dengan penguasa itu. Wa innama yataqarrabuna bihi ila Allah azza wa jalla. Akan tapi mereka melakukan hal tersebut karena apa? Karena mereka ingin dekat dengan Allah Rabbul Alamin, ya. Makanya mereka tunduk. Kenapa kita tunduk? Kenapa kita patuh? Karena kita ingin dekat dengan Allah, ya. Ini sebabnya jamaahnya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini Ahlussunnah, ya. Walaupun seandainya tadi penguasa membolehkan, ya silakan kalian caci maki kami, gitu kan, ya. Silakan kalian sebutkan aib-aib kami. Akan tapi Ahlussunnah tidak akan melakukan hal tersebut, karena Ahlussunnah bukan ingin mencari ridho manusia, bukan. Ya, sewaktu kita mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, yang ingin kita dapatkan adalah apa? Cinta dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ingin apa? Kita ingin dengan amalan tersebut menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin.
Baik, saya ini saja dulu ya, kita dengarkan azan, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Istanif darsana, kita lanjutkan dars kita. Faqala was-sam'u wat-ta'atu li'a'immati wa amiril mu'minin al-bar wal-fajir. Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan di antara akidah, pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada a'immati, kepada imam-imam dari imam kaum muslimin al-barri wal fajir, baik itu imamnya adalah imam yang baik ataupun pemimpin yang buruk. Fasam'u wa ta'ah bidawabitiha asyar'iyyah. Maka di sini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya.
mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin adalah dengan dawabitnya, adalah taat dan mendengar ini tetap ada koridor yang harus dipenuhi, ada ketetapannya, yaitu ketetapan syar'iyah yang ditetapkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla, bukan mendengar dan taat sembarangan, bukan mendengar atau taklid buta, taat segala perkara harus taat, harus mendengar, bukan seperti itu. Akan tapi tetap di sana ada batasan-batasannya, ada dhawabit yang harus dipenuhi, yang ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Wahiyya ma jaa fil hadis, sebagaimana hal tersebut, batasan ini terdapat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan tersebut hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Wa aidan fi ba'dil ahadits la sam'a wa la ta'ata illa fil ma'ruf. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya janganlah kalian mendengar dan janganlah kalian taat kecuali dalam perkara yang ma'ruf saja, kecuali hanya dalam perkara yang ma'ruf. Wa qala alaikum bis-sam'i wat ta'ati fil ma'ruf, wajib bagi kalian untuk mendengar, begitu pula wajib bagi kalian untuk taat di dalam perkara yang ma'ruf. Kama bayyanatil ahadits, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis tadi, bahwasanya ad-dhabit li hadhihi al-mas'alah anna ta'ata fil ma'ruf wa la ta'ata bi makhluqi fi ma'siyatil khaliq, bahwasanya ketaatan tersebut hanyalah pada perkara ma'ruf, yang menjadi dobit, batasan, sesuatu yang harus kita catat, kita garis bawahi, bahwasanya kita mendengar dan kita taat kepada waliul amr ini hanya untuk perkara yang ma'ruf, ya, hanya untuk perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq, tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk apabila kita diperintahkan untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Siapapun makhluk tersebut, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, apabila dia memerintahkan untuk memaksiati Khaliq, memaksiati Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada ketaatan bagi orang seperti ini. Tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila mereka memerintahkan seorang hamba untuk memaksiati Rabb-Nya Azza wa Jalla. Wal ma'ruf huwal ma'rufu min dinillahi Azza wa Jalla. Maka setelah itu, jamaah milik Allah Azza wa Jalla, maka akan muncul pertanyaan di benak kita, apa sih yang dimaksud ma'ruf tersebut? Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Kita diperintahkan untuk taat kepada waliul amr,
hanya dalam perkara yang ma'ruf. Lalu apa ma'ruf tersebut? Ya. Apa perkara yang dapat dikatakan perkara ini adalah perkara yang ma'ruf? Yang pertama, yang dikatakan perkara ma'ruf adalah sesuatu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah perkara yang baik, yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan kepada kita perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf, yang baik. Syariat yang mulia ini mengatakan perkara itu adalah perkara yang baik, maka itu adalah perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Ya. Ada dalil dalam Al-Qur'anul Karim, ada hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Maka walaupun bergabung jin dan manusia mengatakan adalah perkara yang buruk, maka kita katakan bahwa ini adalah perkara yang ma'ruf. Ya, ini adalah pasti kebaikan walaupun akal kita tidak menerima. Karena bisa jadi seorang belum faham dikarenakan apa? Dikarenakan ya kekurangan akal, dikarenakan kelemahan pikirannya. Manusia adalah makhluk yang lemah, jamaah Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak perkara yang kita belum memahami hikmahnya. Maka tapi sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, maka perkara yang diperintahkan yakinlah kita bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang baik. Wa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Nah, setiap perkara yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, maka yakinlah kita itu adalah perkara yang baik, yang ma'ruf. Dan perkara yang kita dilarang untuk mengerjakannya, diperintahkan untuk menjauhi perkara tersebut. Ya, zina, makan riba, ya, kemudian ya dengarkan musik dan yang lain, ya, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah, melakukan amalan-amalan yang baru dalam agama, perkara-perkara yang dicela dalam syariat yang mulia ini, maka yakinlah itu adalah perkara yang buruk, tidak mungkin itu ada kebaikan. Ya. Wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Dan perkara-perkara yang dapat memudaratkan kita, yang buruk bagi kita, maka Rabb kita Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui telah melarangnya untuk kita. Cuman masalahnya manusia ini aja yang tidak paham, tidak tahu, karena lemahnya ilmu, ya kurang pengetahuannya. Ya, mereka tidak tahu hikmah kenapa Allah larang. Ya, kadang mereka menyukai apa yang Allah larang, mereka benci apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena mereka jahil, tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk apa? Untuk berjihad. Dan kalian benci jihad tersebut. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah keburukan bagi kalian. Ya. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu. Ya, Allah Maha luas ilmunya. Allah tahu ini mudarat nih bagi kita kalau kita kerjakan. Maka kita tinggalkan. Ya. Sebagaimana manusia saja jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ini tingkat ilmuannya berbeda-beda. Antum dia tuh anak-anak misalnya, ya, dengan senang hati, gembira mereka main tengah jalan. Ya. Kita tahu nih sebagai orang tua ini bahaya nih anak kita. Bahaya kalau dia lari-lari tengah jalan. Memang sekarang kayaknya sepi, tapi kapanpun waktu bisa datang kendaraan yang datang dengan kecepatan tinggi. Bahaya bisa ditabrak. Ya, anak-anak main tepi jalan. Ataupun ya dia masukkan tangannya dalam colokan listrik tersebut. Dia tidak paham, tidak tahu. Kita sebagai orang tua tahu. Kenapa? Karena kita memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh anak-anak tersebut. Walillahi matsalul a'la. Ya. Dan Allah Maha mengetahui. Ya. Manusia ini lemah, tidak tahu.
Ya. Maka yakinlah kita bahwasanya apa yang Allah Taala perintahkan, maka itu pasti kebaikan, ma'ruf. Dan yang apa yang Allah Taala larang itu adalah keburukan. Jadi ma'ruf yang pertama adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kebaikan. Maka ini adalah kebaikan yang hakiki, yang pasti baik. Kemudian termasuk juga perkara ma'ruf wa dakhala fi hadha al-mashru' wa dakhala fi hadha ma laysa bi ma'siyati minal umuri mubahah. Dan termasuk perkara yang ma'ruf juga adalah sesuatu yang dia bukan maksiat dari perkara-perkara yang mubah. Ya. Maka apabila waliul amr, penguasa kaum muslimin, memerintahkan perkara yang dia bukan maksiat, perkara yang mubah, maka ini termasuk perkara yang ma'ruf, yang harus kita apa? Kita taat pada mereka. Kenapa? Ini bukan maksiat. Ya, ini bukan maksiat dan ini perkara dunia. Apa hukum asal masalah dunia? Mubah. Ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, hukum asal dari perkara dunia adalah mubah. Allah Taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ya, Allah Taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Ya, makanya para ulama membikin kaidah ya bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari perkara dunia itu apa? Mubah. Nah, perkara-perkara yang mubah seperti ini, sewaktu dia diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, oleh waliul amr, maka ini termasuk perkara yang ma'ruf yang kita harus taat. Kenapa? Karena dia bukan maksiat. Karena hukum asal dalam perkara dunia adalah mubah. Beda halnya dengan masalah ibadah. Ya. Apa hukum masalah ibadah? Haram. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya, hukum asal dalam ibadah adalah haram. Jadi seorang ini hukum asalnya dia tidak dibebani terhadap sesuatu. Sampai apa? Sampai datang dalil, barulah nanti perkara tersebut menjadi wajib atau menjadi sunnah. Jadi tidak boleh kita antum wajib ini. Apa dalilnya antum mewajibkan ana? Ya, harus ada dalil. Karena yang mewajibkan, yang membani seorang hamba itu hanya Rabb-Nya Azza wa Jalla. Ya. Yang berhak memberikan kewajiban bagi seorang hamba ya adalah Rabb-Nya. Ya. Adalah Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Makanya al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal ibadah adalah harim. Ya, adalah haram. Ya, hukum asal dari ibadah adalah haram. Makanya Nabi yang mulia selalu mengatakan apa? Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu perkara yang tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, maka ya amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dalam perkara dunia ini mubah. Dan apabila diperintahkan oleh waliul amr, pemimpin kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena ini termasuk al-ma'ruf. Dan termasuk pula perkara yang ma'ruf, yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh waliul amr untuk kemaslahatan
kaum muslimin. Ya, dan ini pun termasuk perkara yang ma'ruf pula. Dan dia adalah sesuatu yang bukan maksiat, dan dia bukan sesuatu yang maksiat. Ya, ini untuk maslahat diperintahkan. Contoh misalnya, ya, kalau lampu merah maka diperintahkan kita untuk apa? Untuk berhenti jalan. Ini kan untuk maslahat. Bayangkan kalau lampu merah semua jalan, ya udah, ya tabrakan di mana-mana. Ini untuk maslahat kaum muslimin, ya kebaikan yang besar. Maka wajib kita untuk taat, ya, dan taat kita kepada ya waliul amr seperti ini berbuah pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Antum stop lampu merah, stop, berhenti. Antum menyatakan apa? Saya berhenti, kenapa? Karena untuk mencari wajah Allah, dapat pahala. Berhenti lampu merah, nanti lampu merah berhenti dapat pahala, gitu kan? Kenapa? Karena saya ingin taat kepada waliul amr, dan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqi akhaka biwajhin thaliq, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian remehkan perbuatan baik, ya sekecil apapun perbuatan baik tersebut, walaupun hanya apa? Sekadar senyum di hadapan saudara kita. Ini ma'ruf, perbuatan baik, ya. Makanya ini bedanya orang yang belajar menuntut ilmu dengan yang tidak belajar. Kalau orang yang tidak belajar menuntut ilmu, kenapa muka berhenti? Nanti kena foto, kena tilang. Yang menjadi apa? Tolak ukurnya hanya perkara dunia, ya. Nanti kena tilang nih, kena tilang elektronik sekarang ya. Ya, dan main foto bahaya. Akhirnya berhenti. Kenapa? Untuk apa? Untuk tidak ditilang aja. Tapi kalau seandainya dia niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Ya. Kenapa kita jalan sebelah kiri? Ya, kita jalan sebelah kiri pakai motor, pakai mobil untuk apa? Untuk taat pada penguasa, pada pemerintah, waliul amr. Dan ini adalah perintah syariat, perintah agama saya untuk taat. Ya. Makanya saya jalannya sebelah kiri. Bisa tidak kita jalan sebelah kanan? Bisa aja kan? Bisa aja. Ya. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya takut. Takut apa? Kalau saya sebelah kanan, saya bermaksiat kepada apa? Maksiat kepada penguasa, waliul amr. Dan ini termasuk maksiat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan maksiat kepada Nabi adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai gara-gara ini saya masuk neraka Allah. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Ya, betapa banyak orang yang meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, dia kira dosa kecil gitu kan ya. Makanya penyair mengatakan apa? Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah seorang yang dia meninggalkan ya dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Inilah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Khalidzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Kemudian penyair tersebut mengatakan ya khali saghiraha wa kabiraha zaka taqwa wasna kama sifaqal ardi syauqi fanzur ma tara la tahkiranna janganlah kalian remehkan dosa kecil, ya. Fa innal jibala minal hasa. Ya, karena sesungguhnya gunung yang besar tadi ini asalnya dari apa? Dari batu-batu yang kecil. Ya, wasna kama sifaqul ardi syauqi fanzur ma tara. Jadilah kalian ya orang-orang yang bertakwa itu, kalian berjalan ya di suatu
jalan yang di sana itu banyak banyak duri-duri. Ya, fanzur mataro, apa yang akan kalian lakukan? Pasti jalannya kita pelan-pelan, berhati-hati. Ya, kenapa? Kalau salah jalan bisa terinjak duri tadi. Maka itulah orang yang bertakwa, hati-hati dia. Ya. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Maka jangan pernah kalian remehkan dosa kecil, karena gunung yang besar itu ini asalnya dari kerikil-kerikil kecil. Kerikil kecil kumpul jadi gunung yang besar. Ya, ini cuman cuman motong lampu merah gitu ya. Gampang lah. Itu enggak ada kamera. Waduh. Kamera enggak ada, tapi malaikat yang catat ada. Ya. Ini jalan di sembarangan gitu kan ya. Ugal-ugalan di jalan sehingga menjadikan orang enggak senang. Ini pakai knalpotnya yang nyaring, Masya Allah. Dia kira enggak masalah gitu, padahal dia menyakiti manusia. Ya. Jangan mentang-mentang kan ada polisi gitu ya. Ya ini maksiat. Kenapa? Karena ada larangannya gitu kan, untuk maslahat kaum muslimin. Dan ini termasuk perkara yang ma'ruf sewaktu dilarang. Larang pakai knalpot yang nyaring gitu, yang nembak, kadang sampai nembak ke muka kita gitu kan. Masya Allah, tersiksa di belakangnya. Ya. Maka jangan diremehkan dosa-dosa kecil. Dan ini termasuk perkara yang ma'ruf ya, taat kepada penguasa dalam perkara yang seperti ini. Maka muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila mereka mengingkari ketaatan kepada penguasa tadi, padahal yang diberitakanlah perkara yang ma'ruf, maka sama saja dia telah mengingkari Allah Azza wa Jalla dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang terdapat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amir faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin kaum muslimin, maka sungguh dia telah mentaatiku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang taat kepadaku, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ya'sil amir faqad asani wa man asani faqad asa Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka sungguh mereka telah bermaksiat kepadaku, kata Nabi yang mulia SAW. Wa man asani, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad asa Allah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jamaahnya Allah Azza wa Jalla. Dengarkan dan taatlah kepada pemimpin kaum muslimin apabila yang diperintahkan kepada kita adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya, taatilah, tunduklah. Jangan selisihi apa yang diperintahkan untuk perkara yang ma'ruf, terkecuali apabila perintah tersebut adalah perkara yang maksiat kepada Khaliq, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada ketaatan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menurut saya ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anak dari syaitan. Ya. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan nanti pada hari Sabtu. Ya, insyaallah kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.